Perkenalkan, nama saya Ergen Powison dengan NIM 12111901666 dari TIB, Program Teknik Industri. Saya akan menjelaskan rangkuman dari modul 3 Stadium Generale, yaitu etik. Nah, pada etik itu ada yang namanya plagiarisme. Plagiarisme itu adalah merampas ide, proses, hasil atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai, termasuk yang diperoleh melalui tinjauan rahasia proposal penelitian dan manuskrip orang lain. Nah, jadi kita menyajikan data atau interpretasi orang lain tanpa menghargai mereka. Kita mencuri kekayaan intelektual mereka. Terus kita dapat hasil dari itu, kita dapat value, kita dapat imbalan dari apa yang kita curi dari orang lain tersebut. Terus kita jadi ngilangin motivasi ilmuwan atau penemu yang mengerjakan sesuatu dari apa yang kita curi. Itu disebut plagiarisme. Dan plagiarisme ini biasanya ngasilin data dan interpretasi baru dari hasil sabotase atau curian. Nah, untuk komponen peneliti yang bisa dijiplak itu biasanya adalah kata-kata, ide, tulisan, informasi, dan diagram. Tapi ada juga beberapa kasus di mana yang dijiplak itu nggak hanya kata-katanya doang. Yang dijiplak itu semuanya. Konsepnya dijiplak, hasil prototipenya pun dijiplak. Ada yang sampai seperti itu. Kemudian untuk penerbit sendiri, dia bisa mengidentifikasi plagiarisme dengan 3 cara. Pertama, database besar itu kan berisi 30 lebih juta artikel dari 50.000 lebih jurnal dan 400 lebih penerbit. Nah, kemudian perangkat lunak juga bisa ngasih tahu ke editor tentang kesamaan antara artikel dan basis data besar artikel yang diterbitkan. Nah, mungkin perangkat lunaknya itu bisa kayak aplikasi-aplikasi online. Contohnya mungkin Plagi Checker. Nah, kemudian ada juga banyak jurnal-jurnal gitu loh di Elsevier sekarang yang bisa meriksa setiap artikel yang dikirim itu pakai cross check. Nah, jadi cross check ini salah satu aplikasi kayak Duplicator juga, tapi dia lebih bagus. Nah, untuk konsekuensinya dari plagiarisme sendiri itu biasanya itu bervariasi sesuai sama tingkat plagiarisme dan standar yang ditentuin gitu loh, dari editor jurnalnya, dari lembaganya, dari lembaga pendanaannya. Dan bahkan kadang ada sanksi-sanksi yang berkaitan dengan hukum dari plagiarisme sendiri. Misalnya kayak plagiarisme yang berkaitan dengan hak cipta, itu ada hukumnya juga. Terus ada tindakan yang mungkin termasuk plagiarisme, itu biasanya ada teguran tertulis gitu loh. Terus ada pencabutan hak artikel juga. Terus ada beberapa bentuk tindakan pendisiplinan gitu loh dari pihak lembaga penelitian maupun bahan pendanaannya. Kemudian ada hukuman ekstrim yang jarang terjadi. Misalnya hak menerbitkan dicabut, kehilangan posisi, atau kehilangan dana. Nah, tapi hukuman ekstrim ini terjadi ketika plagiarismenya itu udah sangat parah. Kemudian apa yang dianggap sebagai plagiarisme itu adalah ketika kita tidak mengkredit sumber, kita nggak kredit referensi, kemudian parafrasenya terlalu sedikit gitu. Kita kayak cuma parafrase dikit banget, kayak hampir 100% gitu loh. Referensinya itu kita tulis semua, tapi kita nggak nyantumin narasumber di situ. Terus kita juga bisa gunain statistik dari karya orang lain gitu loh, tapi kita nggak nyebutin sumbernya, itu juga plagiarisme. Kita pakai foto, kita pakai gambar, kita pakai peta, kita pakai ilustrasi tanpa nyebutin sumber, itu juga plagiarisme. Kita ngebeli atau nyalin makalah tugas orang lain, atau kita nyewa jasa penulisan esai gitu untuk menulis makalah, itu bisa dihitung plagiarisme juga. Kemudian kita berbagi kode program komputer sama orang lain gitu loh. Biasa kan kita ada tugas kan, kayak dulu waktu di TPB itu ada kayak PKS gitu loh, pengenalan komputer software. Nah, kalau kita bagi file program C++ gitu yang udah kita buat,
yang udah kita buat ke orang lain, terus orang itu ngebagiin lagi ke orang lain tanpa izin dari kita, itu disebut plagiarisme. Kemudian kalau kita ngambil materi dari internet gitu, materi asal gitu, atau buku kopian ilegal, itu plagiarisme juga. Ketika mungkin dengan kita punya film yang ilegal gitu loh, hasil pirating atau game ilegal, itu bisa disebut plagiarisme juga. Kemudian kita ngisi bibliografi atau daftar referensi. Kalau kita udah ngelakuin penelitian tapi sebelumnya kita belum, dan itu kita lihat dari orang lain, itu plagiarisme juga. Kita bikin statistik dan lain-lain gitu loh dengan sumber palsu, dan itu udah pernah ada, itu plagiarisme juga. Kemudian ada juga yang namanya mempublish gitu loh. Mempublish, menerbitkan open access. Nah, jadi istilah open access sendiri itu pertama kali digunakan pada tahun 2001 ketika Open Society Institute mendirikan apa yang dikenal sebagai Budapest Open Access Initiative atau BOAI. Tujuan mereka adalah untuk membuat serangkaian rekomendasi yang dirancang untuk memberikan publik akses bebas tanpa batas ke penelitian ilmiah. Nah, sejak saat itu, maka akses terbuka telah didefinisikan oleh kelompok yang berbeda dengan cara yang berbeda. Jenis jurnal yang menawarkan akses terbuka itu ada banyak. Nah, jadi jenis jurnal akses terbuka ini adalah jurnal yang menerbitkan semua artikel mereka dan dapat diakses oleh siapapun gitu, terbuka. Jadi mereka nggak butuh pelanggan dan semua orang bisa baca konten pada jurnal itu secara gratis gitu. Nah, kemudian ada lagi jurnal yang berubah jadi akses terbuka. Nah, jadi ada beberapa jurnal gitu loh, jurnal yang udah bagus banget gitu loh, udah terkenal, itu dia bisa berubah jadi jurnal akses terbuka. Nah, setelah berubah, jurnal itu nggak bakalan butuh pelanggan lagi dan nggak perlu bayar lagi gitu loh untuk lihat jurnal tersebut. Mereka jadi gratis gitu. Kemudian ada juga yang namanya jurnal bersubsidi. Nah, jadi jurnal akses terbuka yang ini itu kayak dikasih gratis oleh organisasi yang berafiliasi atau masyarakat gitu loh. Dia nyediain dana untuk nutup biaya publikasi dari yang ngasih jurnal, sehingga jurnal itu bisa diakses sama siapa aja. Nah, kemudian ada yang namanya dampak akses terbuka. Nah, dampak akses terbuka ini sangat penting karena ketika badan atau lembaga pendanaan ya itu memiliki kebijakan akses terbuka ke penelitian, maka itu bakalan ngebantu banget gitu loh untuk orang-orang yang butuh meneliti dari jurnal tersebut. Nah, ini perlu disadari kemudian dipatuhi gitu loh kebijakan-kebijakannya. Jadi dengan matuhin kebijakan-kebijakan dari lembaga tersebut gitu loh. Misal kayak kita nggak di-upload, kita nggak nyebarin. Kalau seandainya mau nyebarin pun dari link yang udah dikasih gitu loh. Nah, itu bakalan lebih ngebantu mereka yang udah ngasih akses terbuka buat kita gitu loh. Nah, kemudian kalau kita ingin matuhin kebijakan akses terbuka, itu kita punya opsi ya. Nah, jadi opsinya itu adalah baca panduan jurnal untuk penulis, kemudian ada kategori carilah pilihan. Nah, jadi di kategori ini ada warna emas sama hijau. Nah, itu biasanya adalah jurnal terbuka. Nah, kemudian cari badan pendanaan atau perjanjian institusional dengan penerbit pilihan. Kemudian jadi lebih mudah gitu loh. Kita bisa make a deal lebih mudah, tapi kesepakatannya itu harus dipatuhin juga gitu loh. Nah, dengan badan pendanaan ini ngasih sejumlah uang ke penerbit pilihan, biasanya jurnalnya bisa jadi open access gitu loh kalau badan pendanaannya setuju. Kemudian kita juga harus lihat intranet dari lembaga sendiri untuk informasi dan tautan akses terbuka, karena biasanya juga ada gitu loh disediain jurnal-jurnal terbuka tersebut. Kemudian ada juga yang namanya content ownership atau hak kekayaan intelektual.
Nah, terdapat beberapa fakta tentang content ownership tersebut. Salah satunya yaitu content ownership itu ternyata bisa diberikan ke orang lain. Nah, jadi content ownership itu diberikan ke orang lain itu gimana caranya? Content ownership itu diberikan ke orang lain apabila author atau orang yang penulis itu dia memberikan hak dia terhadap karya tersebut ke orang lain, dan apabila penulis tersebut tidak memberikan haknya kepada orang lain, maka itu disebut copyright. Nah, kemudian ada yang lebih menarik lagi tentang content ownership ini, yaitu dikutip dari seorang pengguna Facebook. Di sini tertulis bahwa pengguna tersebut dia meminta seorang pengguna lain untuk menghapus 2 gambar yang diambil dari laman Facebooknya karena diambil tanpa izin. Nah, karena copyright ini, content ownership ini, maka orang yang diminta menghapus itu mau tidak mau harus menghapus konten tersebut karena hak cipta. Nah, kemudian ada juga yang namanya Undang-Undang ITE yang bisa menjerat seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap content ownership yang beredar di internet. Nah, tapi kalau untuk penulis sendiri, yaitu dia punya copyright yang berbeda gitu lah. Copyright penulis sendiri itu ketika content ownershipnya itu diplagiasi terhadap sesama penulis, kemudian diterbitin. Nah, begitu. Tapi kembali kita bakalan kasih pembahasan tambahan tentang content ownership yang di sosial media. Nah, jadi untuk hak kekayaan intelektual itu, jadi kepemilikan material di internet itu berada di tangan penyedia platform atau author. Nah, itu juga bisa berada di tangan pembuat konten. Nah, jadi kayak misalnya peraturan penggunaan dan distribusi SOP-nya itu harus jelas gitu loh dari penyedia platform, pembuat kontennya sendiri ataupun keduanya. Nah, jadi posisi legalnya itu penyedia platform ternyata juga bisa punya kendali atas konten ownership tersebut. Nah, ketika pengguna atau author utama itu dia ngedaftarin diri, dia udah setuju sama SOP dari platform tersebut. Jadi ini bisa jadi trap juga gitu loh dari aplikasi kalau dia mengambil hak cipta. Tapi kayaknya itu bukan sesuatu yang mungkin terjadi. Kemudian ide sama opini itu dia juga bukan content ownership, bukan kekayaan intelektual gitu loh. Jadi ide dan opini dari orang lain itu bukan sesuatu yang merupakan kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual itu biasanya adalah hasil research, data-data gitulah, yang dibuat sedemikian rupa, punya dasar logis, dan juga udah dilakukan research dengan waktu yang lama sehingga dia punya dasar yang kuat gitu loh. Jadi kalau sekedar ide dan opini doang itu belum bisa disebut sebagai kekayaan intelektual. Dan kemudian yang terakhir mungkin ada syarat untuk sesuatu bisa disebut sebagai kekayaan intelektual. Nah, untuk disebut kekayaan intelektual, maka sesuatu tersebut itu dia harus punya dasaran, dia harus punya konsep yang jelas, dan dia nggak boleh multitafsir. Nah, kemudian ada lagi sebuah syarat kalau sumber itu dicantumkan tapi nggak dianggap pelanggaran hak cipta, itu ketika sumber itu adalah untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, ataupun tinjauan sesuai masalah yang tidak merugikan kepentingan dari pencipta. Nah, mungkin sekian isi dari rangkuman modul 3. Maaf apabila ada salah kata, terima kasih.